Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faiz Silmanuwo bersama teman-teman saya Ferdi dan Alfa membuat sebuah proyek weblog tentang berita sepak bola yang dimana isinya nanti di sini seperti ada liga, stadion, pemain, dan profil-profil mengenai klub-klub. Tapi di sini baru kita isi profil klub luar negeri, belum yang Indonesia. Dan tujuannya adalah untuk memudahkan para pecinta olahraga, terutama pecinta sepak bola, untuk memudahkan mencari info atau tentang klub tersebut. Dan selain profil atau penjelasan tentang klub, di sini juga kita berikan isi berita atau artikel mengenai berita sepak bola terbaru dan terupdate. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjut penjelasan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan diri, saya Ferdi Armando Syawan dengan NIM 221030 22103041 Di sini saya serta kelompok saya yaitu terdiri dari saya Ferdi Armando Syawan dan Faiz Hilmaullah, dan terakhir itu adalah Muhammad Al Farisi. Di sini kami membuat sebuah web bola yang mencari yang berisikan tentang informasi informasi antara klub, dari pemain dan liga. Nah, ini adalah halaman awal, yaitu halaman login dan register. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah user data dengan nama di @gmail.com dengan password PRD1234 ini. Nah, berhasil masuk ke dashboard atau halaman dari web kami. Jika ingin menambahkan akun lagi, tentunya itu juga bisa dengan sebagai contoh dengan nama saya, dengan Gmail saya gmail.com dengan password saya 12345 saya 12345 register. Nah, masuk. Untuk mengecek apakah data sudah masuk, kita beralih ke PHP admin dan lihat di sini ada nama saya dan email saya gmail.com. Di sini ada tampilan dari web bola kami yang berjudul Football News. Ini adalah bagian saya jelasin dari bagian sebelum. Ini adalah tombol logout yang jika diklik itu akan masuk ke method post action dengan rootnya itu logout. Jadi semisal kita logout, nanti dia akan kembali ke halaman awal login register. Di sini untuk root itu adalah semacam penghubung, dan logout ini adalah berisikan file yang seperti layaknya user dari .php ini.
Di sini saya akan menjelaskan halaman atas dari daripada tiga ini, daripada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yang sini adalah top, atau itu saya di sini saya namakan dengan top area start yang berisikan section class top area. Ini adalah sebuah section yang mungkin digunakan untuk mengelompokkan bagian atas halaman web seperti header atau bagian utama lainnya seperti div, class, sama dengan tanda petik 2 header area. Div, apa sih itu div? Div itu adalah berfungsi untuk mengelompokkan konten untuk bagian header, termasuk navigasi seperti ini. Div class div class daftar header. Bagian ini berisi halaman yang memulai navigasi, termasuk tombol untuk menuju mulai navigasi saat digunakan pada perangkat mobile. Python class navbar toggle ini untuk memudahkan pengguna dari pada misalnya menggunakan device atau perangkat mobile. Elemen div class collapse navbar collapse menu UI design dengan ID navbar menu dengan navbar menu dan navbar right navbar menu ini adalah dan berisikan URL class navbar right data fed in data out fed out. Data fed in down ini artinya jika saya mengklik ke tombol home ini maka dia akan bergeser ke bawah seperti like how it works juga, explore dan blog. Begitu juga dengan halaman bawahnya juga ada how it works. Nah, fade out ini bertujuan untuk nge-scroll ke atas. Nah, di dalam URL ini terdapat di class scroll. Seperti yang saya bilang tadi, scroll itu adalah ya untuk geser ke bawah. Section section ID. Ini adalah sebuah section dengan ID home dan kelas welcome hero yang mungkin digunakan untuk menampilkan konten utama atau beranda pada halaman web. Div ini menggunakan kelas bootstrap container untuk membatasi lebar kontennya dan menyesuaikan tata letaknya sesuai dengan grid bootstrap. Teks pengantar welcome hero.txt yang berisikan berita sepak bola terbaik. Ini berita sepak bola terbaik. Oh ya,
Huruf ini juga root. Root method itu adalah salah satu dari beberapa metode yang disediakan oleh Laravel untuk mendefinisikan rute HTTP. Metode ini digunakan untuk menangani permintaan HTTP GET dari klien. Seperti ini tadi adalah logout, maka dia akan kembali ke halaman login register tadi. Di sini saya akan masukkan di bagian section device. Tadi ini udah di sini. Ya, untuk bagian ini adalah bagian dari search bar. Search bar ini masih belum berfungsi karena ternyata saya tidak tahu caranya untuk agar bisa tombol search bar ini, form search bar ini berfungsi. Dan untuk kolom list topik, ini ada list topik dari liga, division, dan pemain. Ini adalah sebuah section dengan list ID list topik dari kelas list topik, ID list topik, dengan kelas list topik. Digunakan untuk menambahkan daftar topik tertentu di dalam halaman tip class container ini. UL adalah daftar tak terurut yang berisi elemen-elemen seperti li di dalam setiap topik. Dan di dalam setiap topik li itu kita mengandungkan informasi suatu topik tertentu, seperti isinya list topik konten, untuk mengelompokkan konten untuk setiap item topik. H2 atau feeder 2 itu berisikan array yang yang dengan root cloud. Ini cloud untuk menghubungkan daripada liga, tapi emang halnya cloud. Misal kita mengklik cloud liga ini, maka kita akan dialihkan ke page cloud. Ini tentunya menggunakan page controller untuk mengatur perpindahan halaman dan PHP untuk mendapatkan dari mana sih klub itu tadi. Begitu juga dengan bawahnya, ini ada stadion, ada juga pemain. Nah,
Sekarang kita ke bagian work, section ID work. Ini adalah sebuah section dengan ID words plus style session manipulation. Ini adalah universal reset. Padding 0 dan margin 0 berfungsi untuk mengatur padding dan margin agar default dari semua halaman HTML menjadi 0. Memastikan tidak ada ruang tambahan di sekitar halaman. Box sizing. Dan untuk body itu untuk mana tadi body? Oh ya, body itu untuk keseluruhan ya. Untuk body dari bagian-bagian ini dalam tampilan web kami. Box sizing border itu untuk mendefinisikan model kotak box atau box sizing untuk semua elemen sebagai border box, yang berarti lebar dan tinggi elemen termasuk padding dan border, namun tidak termasuk margin. Karena ini hover, ini cara pemanggilan tag-tag yang ada di index.php ini. Cara pemanggilan menggunakan variabel-variabel seperti ini. Satu kan selain header 1 enggak ada, masuk ke header 2 hover dengan displaynya itu inline box, text decorationnya non itu tidak ada. Dengan color ini warna dengan font size 16 pixel 16 px dengan padding 0 dengan ukuran fontnya 500 dengan teks cursor kapitalis. Lanjut ke bagian words. H2 how it works. Itu adalah mengaturkan judul pada ini. Judul how it works dengan berisi teks deskripsi yang dimana itu berisikan pelajari lebih lanjut tentang bagaimana website kami bekerja. Dan untuk form sendiri itu ada apa yang harus dilakukan dengan header 2 itu dengan judul apa yang harus dilakukan dan bersifat teks. Temukan berbagai pilihan aktivitas menarik di dunia sepak bola, mulai dari berita terbaru, jadwal pertandingan hingga profil pemain dan klub. Dan ada juga temukan apa yang Anda inginkan. Ini berisikan teks deskripsi yang
deskripsi dari cari tahu informasi terkini seputar dunia sepak bola sesuai dengan keinginan dan minat Anda. Tambahkan update tentang skor, hasil pertandingan, dan berita terbaru dengan mudah. Ini adalah jelajah pemain. Jelajah pemain di sini temukan profil lengkap pemain sepak bola favorit Anda termasuk statistik karir mereka dan berita terkait. Sama seperti yang ada di codingnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Explore Start. Explore ini terdiri dari klub ya, dari klub Bayern Munich, Manchester United, Real Madrid, Manchester City, Barcelona FC, dan Borussia Dortmund. Text section. Text section Explore. Ini adalah text section yang memiliki ID Explore dan kelas Explore digunakan untuk melakukan konten terkait dengan eksplorasi klub sepak bola. Tag di kelas dan kontainer ini digunakan untuk mengumpulkan konten ke dalam sebuah kontainer yang memungkinkan tatanan letak yang terkendali dan responsif. Dan untuk tag div ini di kelas section header itu mengandung judul dan deskripsi bagian explore yang berisikan H2 ini adalah judul dan ini adalah deskripsi. Ini adalah judul dan inilah teks deskripsi seperti how it works tadi. Dan di kelas export content berisi konten utama dari eksplorasi klub sepak bola dengan untuk tag di kelas row ini dibungkus dalam tag di kelas dengan row untuk membuat baris yang berisi elemen-elemen kolom. Untuk tag ini itu untuk menunjukkan kolom dengan lebar yang berbeda berdasarkan ukuran layar, medium dan small. Untuk di kelas single export item itu untuk mengelompokkan informasi setiap klub sepak bola. Untuk di kelas single export image (PNG) atau image itu untuk menampilkan gambar klub sepak bola dengan atribut SRC dan ALT. Dan ini image source, image SRC atau source yang dapat dari image, dari file image, Explorer, dan ini adalah nama file foto atau image kita. Sama seperti yang ada di halaman tablet kami. Untuk di kelas Explore di kelas Explore image ini info itu berisi tombol yang mengarahkan ke situs web klub ketika diklik tag A2. Untuk button click on click ini adalah jika nanti saya mengklik nama Bayern Munich akan dialihkan atau
berpindah atau menambahkan halaman baru di sebelahnya nih, yang mengarahkan user atau pengguna langsung langsung mengarah ke web resminya dari klub Bayern Munich. Begitu juga dengan Manchester United, Real Madrid, Manchester City, Barcelona FC, dan Borussia Dortmund. Jika diklik nanti kita akan dialihkan ke tab baru atau halaman baru yang berisikan web resmi daripada klubnya tersebut, klub resmi Barcelona FC, Lazio, dan terakhir Borussia. Bisa. Sebelumnya window on click ini bukan untuk klik judul dari sebuah klubnya, melainkan sebuah icon seperti ini. Dan untuk judul klubnya itu baru masuknya ke sini. Kenapa dia bisa berpindah atau dialihkan ke halaman atau tab baru? Karena di sini saya menggunakan target blank. Ini bertujuan untuk memindahkan atau memindahkan pengguna ke tab baru. Untuk klub sendiri terdiri dari informasi seperti stadium, Allianz Arena, dan ini adalah current transfer record senilai 14,25 miliar euro. Dan sini juga ada informasi daripada manajernya atau coach dari klub Bayern Munich, yaitu Vincent Kompany. Begitu juga dengan klub-klub lainnya, berisikan tentang stadium atau stadion, dan current transfer record, dan deskripsi daripada manajer atau coachnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farisi dari NIM 038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Beti, yaitu dari project website tentang berita bola. Di sini saya akan melanjutkan pertama. Saya akan melanjutkan ke pemain, dan di sini terdapat foto dan nama dan data-data dari pemainnya, urutan beberapa pemain terbaik FIFA 1991 sampai sekarang. Teman-teman bisa melihat di sini terdapat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Ronaldo, Zidane, Ronaldinho, Robert Lewandowski, Lothar Matthäus, Marco van Basten, Roberto Baggio, Romario, Giorgio Weah, dan Rivaldo, Luis Figo, Fabio Cannavaro, Kaká, dan Luka Modric. Dan sini saya akan memperlihatkan codingannya. Di sini ini adalah codingannya dari pemain tadi.
bagian pemain tadi. Di sini dapat div class. Apa sih itu div class? Div class itu semacam div itu digunakan untuk mengelompokkan konten yang berhubungan dengan satu blok, seperti player gitu, nama player dan data-datanya seperti posisi, usia, klub, dan negara. Di sini teman bisa melihat di sini sama ya. Div class player bikin H2 Lionel Messi, posisi RW, usia 37 tahun, klub Inter Miami, dan negaranya Argentina, dan seterusnya. Seperti Cristiano Ronaldo dan Ronaldo, Zidane, Ronaldinho, full ada dan data-datanya sampai ke bawah. Nah, teman-teman banyak vote. Apa sih itu voter? Voter itu fungsinya untuk menyusun elemen pada halaman web. Jadi kan elemennya informasi berupa voter baik FIFA. Dan selanjutnya adalah stadion. Stadion. Oke. Ya, di sini terdapat stadion dari klub-klub yang besar. Contohnya seperti Stadion Allianz Arena, stadionnya Arsenal, grup Arsenal. Dan div class itu kan untuk digunakan untuk mengelompokkan konten yang berhubungan dengan satu blok. Allianz Arena, selanjutnya Old Trafford, Santiago Bernabeu, Etihad Stadium, Camp Nou, Signal Iduna Park, dan ya segitu saja. Dan di sini terdapat apa sih itu skrip itu dalam HTML digunakan untuk menyisipkan dan mengeksekusi kode dalam dokumen HTML. Di sini adalah gambar-gambar dari stadion-stadion tadi, dan kayak biodatanya seperti lokasi, kapasitas, deskripsi. Baik, selanjutnya yaitu liga. Sini saya akan menjelaskan satu liga, yaitu La Liga. Oke. Sudah. Oke, di sini.
kayak di sini H1 La Liga. Pasti pertanyaan apa sih itu H1? H1 itu semacam merupakan elemen HTML yang valid untuk menampilkan judul atau subjudul. Di sini kan judulnya La Liga, berarti di sini liga-liga yang ada di La Liga atau klub-klub yang ada di La Liga seperti Real Madrid, dan di sini ada datanya juga. Pendirian itu 1902, stadionnya itu Santiago Bernabeu, dan coachnya itu Carlo Ancelotti. Dan selanjutnya tim Atletico Madrid, foundednya itu 1903, Stadium Metropolitano, coachnya Diego Simeone. Dan selanjutnya lagi Real Sociedad, foundednya 1909, Stadium Reale Arena, coachnya Imanol Alguacil. Dan selanjutnya terakhir adalah FC Barcelona, foundednya itu 1899, Stadion Camp Nou, coach saat ini adalah Hansi Flick. Dan di sini coba kita scroll ke bawah, voter class itu semacam digunakan untuk mengidentifikasikan bagian bawah dari sebuah halaman web atau bagian akhir dari sebuah elemen. Dan terus di sini ada UI class voter menu. Apa sih UI? UI itu adalah elemen digunakan untuk mendefinisikan item dalam sebuah daftar. Tag ini biasanya digunakan untuk elemen seperti sini ada LIRA, Ref Contact Club, Serie A, Premier League, dan Bundesliga. Dan di sini terdapat juga H4 kontak kami seperti email, telepon. Baik, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Faiz. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagian CSS-nya atau bagian desain. Sebelumnya, apa itu CSS? CSS adalah Cascading Style Sheet yang biasanya tuh digunakan untuk mengontrol tampilan, desain, dan sebagai presentasi halaman web. Dan ini itu mencakup berbagai fungsi seperti style yang tadi untuk mengatur tampilan elemen-elemen HTML seperti warnanya, terus teks, margin, padding, dan berbagai properti visual lainnya. Kemudian ada layout yang biasanya itu untuk mengatur halaman, termasuk posisi halamannya di mana, terus tata letak kolom, terus responsivitas untuk berbagai perangkatnya. Terus ada juga animasi atau transisi yang biasanya itu untuk animasi yang halus pada elemennya HTML seperti perubahan warna, pergeseran posisi, atau efek-efek lain. Dan juga ada responsivitas
yang CSS mendukung desain responsif yang memungkinkan halaman web itu bisa menyesuaikan tampilan dengan berbagai ukuran layar seperti kan ada laptop, tablet, ponsel atau HP. Dan untuk codingannya ada dan ini untuk bagian codingnya ya, yang untuk style tadi pada web yang saya buat ini. Untuk codingan kita menggunakan font family dengan fontnya itu Poppins, dan untuk WebKit boxnya kita pakai border box, dan untuk displaynya kita memakai inline block dengan warna hitam, agak cerah ini. Dan untuk marginnya kosong, untuk warnanya semua hampir sama. Ini kan yang style, terus yang ini lagi ada liga nih. Coba saya lihatkan. Nah, di sini kan ada 4 liga ini dengan codingannya seperti ini. Sama tadi WebKit kita menggunakan border box, fontnya juga sama bukan Poppins, hampir sama menggunakan fitur-fiturnya tadi. Dan yang selanjutnya ada stadion. Kita coba kembali. Nah, tas stadion tampilannya seperti ini. Dengan keterangan di nama, lokasi, dan kapasitas, dan ada deskripsinya. Tiap stadion berbeda-beda. Nah, untuk codingannya ini hampir sama sih menggunakannya, cuma berbeda sedikit. Dan yang selanjutnya ada pemain ya, terakhir desainnya itu. Nah, ini bisa ada total 16 pemain. Ini kita ambil yang pemain terbaik dulu sesuai FIFA dari tahun 1991 sampai sekarang. Desainnya kita seperti ini. Dan untuk codingannya ini seperti ini. Tidak berbeda jauh sih dengan tadi liga dan stadion. Cuma yang membedakan paling font dan wake ini. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.